warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Rezalena Jumatul Aini dengan NPM A1J024116. Aku berasal dari kelas 1B dengan dosen pengampuku yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen pembiayaan pendidikan. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui saat ini, kegiatan yang dilakukan lembaga pendidikan itu memerlukan pembiayaan. Nah pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar pada sebuah lembaga pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Kegiatannya meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu penyusunan anggaran atau budgeting. Yang kedua adalah pembukuan atau accounting. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan atau auditing, budgeting atau penyusunan. Nah, budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam kurun waktu tertentu. Nah, di dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Ini melibatkan pimpinan-pimpinan tiap-tiap unit organisasi. Maka, negosiasi kesepakatan antara pucuk pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besar alokasi biaya suatu penganggaran. Nah, di dalam budgeting ini juga berisi tentang suatu pernyataan tentang pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan dari sumber dana. Selanjutnya adalah accounting atau pembukuan. Nah, ini meliputi 2 hal, teman-teman. Yang pertama adalah kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Dan yang kedua adalah tidak lanjut menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang yang menjadi tugas bendahara, teman-teman. Nah, bendaharawan ini, teman-teman, adalah orang atau badan yang diserahi tugas menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang atau surat-surat berharga. Selanjutnya adalah auditing atau pemeriksaan. Nah teman-teman, di semua kegiatan pertanggungjawaban, penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang oleh bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Nah, auditing ini sangat penting dan sangat bermanfaat teman-teman bagi 4 pihak, yaitu pihak bendahara, lembaga, atasan, dan PK. Selanjutnya, adapun tujuan dari manajemen pembiayaan pendidikan. Tujuan utamanya adalah, pertama adalah memastikan bahwa lembaga pendidikan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan kegiatan pendidikan. Dan yang kedua adalah mengalokasikan dana secara tepat agar dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Dan yang ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pendidikan melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas azas dalam anggaran. Yang pertama yaitu azas plafon, yaitu bahwa anggaran belanja yang boleh diminta tidak melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan. Yang kedua adalah azas pengeluaran berdasarkan mata anggaran. Dan yang terakhir adalah azas yang tidak langsung, bahwa setiap penerima uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk suatu keperluan pengeluaran. Nah teman-teman, itulah penjelasan dari aku mengenai manajemen pembiayaan pendidikan. Jangan lupa untuk tonton video-video aku yang lainnya ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you.